kasih masukan yang positif gitu kan. Apakah Bapak juga menjadi salah satu faktor membuat Lisa terus strong seperti ini gitu? Oh ya jelas. Orang tua udah menjadi suatu semangat Nisa. Semangat Lisa ya. Ada nggak pesan-pesan dari Bapak yang Lisa jadikan pegangan buat Lisa jadi lebih kuat selama Nisa menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan Nisa? Ya, thank you. Nah, nggak mau nangis. Emang orang tua itu mah punya aura tersendiri, punya kekuatan sendiri orang tua. Intinya terima kasih banyak buat Bapak, Emak. Nah, manggilnya Emak sama Bapak. Sama, Emak juga. Ya, sejauh ini sudah menjadi orang tua yang baik, gitu, yang apa ya, yang bisa menjadi orang tua yang tidak mengekang anaknya untuk lo harus jadi seperti ini, gitu. Enggak. Terima kasih sejauh ini udah apa ya, mensupport apa yang Nisa suka, apa yang Nisa jalani. Mereka tidak menuntut banyak, dan mereka selalu bilang jadilah diri sendiri, gitu. Kayak nggak ada sih yang bisa diungkapin, nggak bisa ngomong. Kalau ngomong orang tua tuh udah segalanya, Iya, gitu. betul. Karena Dalam hidup, makanya kalau dibilang apa orang tua nggak bisa nggak bisa diungkapin. Begitu banyak doa dan pengorbanan mereka buat kita ya. Memang dulu orang tua Nisa tuh pengen Nisanya jadi apa? Nggak pernah. Makanya itu yang pernah ada tuntutan Nisa kamu harus jadi ini jadi tidak pernah. Oh, apakah Nisa selama ini sudah merasa bahwa Nisa sudah bisa memberikan yang terbaik buat Bapak sama Mama? Enggak dong. Belum. Apa yang Nisa belum bisa berikan lagi ya untuk Bapak sama Mama? Ya banyak lah. Ya, namanya anak pengen ngasih suatu hal yang apa ya, bisa dibilang sebagai anak pengen ngasih yang terbaik untuk kedua orang tuanya, gitu. Tapi balik lagi, anak itu udah dapat porsinya dari Tuhan seperti ini, gitu. Jadi yang Nisa bilang terima kasih, yaitu orang tua Nisa tidak pernah menuntut apa-apa, gitu. Dalam hal apapun, baik karir, baik kehidupan, dan yang lain-lain. Karir dan kehidupan pribadi. Nisa usianya berapa sih? Nisa? Dua-dua. Dua-dua tuh kalau cewek biasanya kalau di kampung ya, di rumah bedu gitu kan, udah ditanyain tuh, kamu kapan gitu? Mama enggak sih. Enggak pernah nanya kayak gitu. Emang gimana kampung? Kampung Brebes. Emang di Brebes? Iya, di Brebes saya di Kelampong, bahasa Kelampong. Orang tua saya, dia kami di sana. Jadi maksudnya belum ada pertanyaan dari Bapak? Belum sih, mereka santai-santai aja. Nisa masih enjoy aja ya? Enjoy. Iya. Jadi kalau misalkan udah biasanya kalau ditanya gitu tuh udah kita yang panik tuh udah kayak masa deadline nih, wah akhirnya siapa aja deh, akhirnya udah bisa ketemu aja deh gitu kadang-kadang. Tapi sebenarnya kalau jodoh mah nggak perlu pakai deadline ya. Nggak. Siapa aja ya? Hah? Bagus quote-nya. Apa tuh quote-nya? Jarwo udah kuat. Jodoh mah, iya ya. Sama seperti halnya kalau orang bilang sabar ada batasnya, itu salah. Salah. Sebenarnya sabar tuh nggak boleh ada Nggak batasnya. boleh. Sabar tuh nggak ada batas. Makanya kan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Siapa Mama Dede? Mama Dede. Main acara Mama Dede juga sudah. Mantap. Iya. Oke, kita ke Sabian lagi ya. Nah, sekarang nih Nisa sama Sabian itu kan lagi sibuk banget, makanya nih Dutim ya. Dutim itu panggilan dari kanan Dutim. Dutim. Kalau Anta kan Etim. Ini Dutim. 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 Lagi dapat jadwal, alhamdulillah dapat banget jadwalnya Sabiannya. Sibuk banget, sedang mempersiapkan sibuk untuk single atau album nih? Album Alhamdulillah ya. Senang banget kita keluarin album. Ini baru bisa Excited fokus banget. sekarang berarti nih ya, dari sekian lama kalian buat hampir 1 bulan belakang itu. bulan belakang ini kan, baru bisa fokus bener-bener nih. Fokus di dapur. Di dapur ya beneran. Keren. Biasa kan Sebelumnya kan ya paling keluar manggung karena pandemi ini pas banget kerjaan lagi ya. pas banget. Karena kan pasti manggung berkurang kan. Karena pandemi, hikmahnya akhirnya kalian bisa berkarya lagi tuh. Alhamdulillah. Sambil merenung ya kan, berkarya sambil merenung gitu kan terhadap kehidupan kita.
apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berbuat, apa yang belum, apa yang sudah, pencapaian yang sudah, pencapaian yang belum. Gitu Kayaknya kan. curhat ya. Baru saya nulis apa yang belum, apa yang udah ya. Hidup saya gini aja. Udah loh. Kadang-kadang apa yang saya tanyakan ke orang lain itu sebenarnya apa yang jadi pertanyaan dalam diri saya sendiri. Iya, Gitu. betul, Karena kan kita manusia Ya. dalam ilmu psikologi, mengapa setiap kita mengatakan sesuatu pada orang tersebut benar? Oh iya, kok benar sih? Karena semua permasalahan manusia itu sama aja sebenarnya. Ya. Ya kan, ketika ada psikolog nanya, kamu begini, kamu ini. Oh iya, kok benar sih bu? Karena semua manusia itu sama permasalahannya. Itu aja, nggak jauh beda. Gitu. Jadi masalahnya kalau kayak itu, yang ini, yang itu. No. Ya ini ya itu, punya bini kadang utuh. Iya, begini begitu, punya bini kadang utuh. Iya. Doain aja bang, kita single album itu doain. Berapa lagu? Insya Allah ya 12. 12 ya? Kayak zaman dulu ya. Hah? Zaman dulu kan satu album 12 lagu tuh. Iya, Aset B. Aset B. Ya kan? Mudah-mudahan. Cuman ini lagi agak-agak buntu nih, 3 lagu lagi PR nih bang. Oh masih ada 3 lagu lagi? Iya. Ambil Mudah-mudahan pulang dari sini kita dapat inspirasi dari Amin, Bang Bedu. inspirasi ya. Cobalah duet sama Aldi Taher. Aldi kan bikin apa lagu apa jadi langsung jadi lagu. Bisa Sabian, I love you so much. Kayaknya jadi terngiang-ngiang ya. Ya gimana kan yang lagu itu hampir setiap hari muncul di media sosial. Nah, Aldi Taher membuat lagu untuk Nisa Sabian, ya kan? Dia bener-bener kayaknya emang I love you so much gitu kan, pencinta Nisa Sabian. Padahal sebenarnya Aldi Taher kan udah punya istri, ya kan? Dan dia siap tuh poligami kalau misalkan Nisa Sabian katanya mau. Iya. Nah, menurut Nisa gimana nih? Udah ngomongnya kali hampir nih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Karena istrinya Sabian pakai hijab juga dia. iya. Waktu itu kan kemarin ketemu juga pas premier gitu kan. Jadi Aldi, Nisa langsung memberikan jawaban dari lagu Aldi Taher yang Nisa Sabian, I love you so much. Dan inilah jawaban Nisa Sabian. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Tangan tadi gimana? Salam dari Binjai. Allah. Kalau teman-teman anggapnya apa sih, lucu atau gimana sih ngeliat tadi Kamal, Ayus nih ngeliat tadi ngegodain Nisa Sabian tuh bikin lagu kayak gitu. Tahu ya, kita maksudnya gini, ya kan baru kenal Aldi kan maksudnya Cuma solo keluar gitu, gitu, ya kan? oh. Belum pernah ketemu, belum ngobrol. Jadi mau komentar apa enggak? Kalau secara Kita kasat mata ketawa-tawa apa? aja. Iya, makanya yang kalian lihat dari layar aja itu sebetulnya. Terus-terusan aja ya. Tawa-tawa aja ya. Karena nggak tahu ya itu, maksudnya itu beneran atau nggak tahu gitu. Kayak aslinya. makanya kadang kita suka jebak gitu loh. Kayak dulu gua tuh ngeliat Vicky Prasetyo, gua gedek banget. Bener sumpah gua gedek banget. Ini orang pas ketemu beda ya ternyata. Pas ketemu baik banget sama keluarga juga dia aware banget, terus sama teman-teman juga perhatian. Jadi makanya gue berlatih untuk tidak menilai orang tuh kalau kita belum kenal. Iya betul. Makanya ya di Islam juga diajarkan untuk mengenal seseorang tuh kita harus minimal harus pernah bermalam dengannya. Dalam tanda kutip bermalam tuh kita tahu nih mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Keseharian dia gitu, dia Nginep lah ya. Nginep lah, misalkan kayak kemah atau umroh bareng kan bisa ketahuan tuh. Makanya orang bisa ketahui karakter orang tuh, coba lu aja camping katanya, lu aja camping ntar lu tahu tuh karakter orang kayak gimana. Iya. Nah seperti itu ya. Kalau Oh, kita iya, belum ingat ya, kenal. benar, juga diingat. 3 hal tuh bang, bener. 3 hal kalau kita udah kenal orang tuh dengan cara itu dia. Nah gitu. Ya bermalam di rumahnya, Hmm. atau bisa dibilang nginep, terus satu lagi berbisnis sama dia, satu betul. lagi itu perjalanan jauh. Nah Oh. nih, Kalau belum itu lo jangan jangan sok menilai seseorang ya. Oh. Tuh catat tuh, Itu 3 hal itu. Ini dari Ayus nih. Nisa baru tahu. Oh. Bisa tahu coba Baru dilangin. tahu, baru tahu. Ya dilangin apa yang tadi Ayus ceritakan. Ayus katakan 3 hal yang harus kita ingat sebelum kita menilai seseorang. Bermalam. Maksudnya nginep. Apa sih Iya, tadi? iya, nginep. Iya. Oh. Bermalam bersama Orang tersebut. orang tersebut. Kedua itu berbisnis. Ketiga, iya perjalanan Betul. jauh. Perjalanan jauh itu kan kita bisa lihat bagaimana egoismenya dia, kita kekurangan air, kita harus kemana, harus berembuk untuk ayo nih kita kemana. Kemudian berbisnis masalah uang, jangan kan sama teman, sama saudara aja kita bisa bunuh-bunuhan. Oh, iya benar. Ya kan kita bisa tahu karakter orang, terus bermalam kesehariannya bagaimana.
Dapat setahun. Jadi abis ini kita berbisnis. Insya Allah. Harapnya ada silaturahmi yang berlanjut ya kan, karena kan silaturahmi membawa rezeki ya kan. Amin. Mudah-mudahan Sabian dan Nisa kesini tuh mau bersilaturahmi datang ke Bedu ya, Bedu berharap ada rezeki buat Bedu. Buat Sabian juga. Iya. Nah, oke, udah seadanya nih. Kan berarti kan kalau tadi kita ngeliat ya, kita balik lagi kayak ini buat lucu-lucu aja dia. Akhirnya kan ingin mempoligami Nisa Sabian nih. Oh iya. Nisa Sabian, I love you so much. Alita udah punya istri. Nisa Sabian mau dikain lagi, berarti kan Nisa Sabian mau dipoligami. Nah, Nisa Sabian sendiri memandang poligami itu seperti apa sih, Nisa? Ya Gue harusnya nanya pasti gak bakal mau yang lah. udah nikah. Pasti Nisa gak bakal mau dipoligami sama Alita, udah pasti gak bakal mau dah. Iya, udah mau wakil. Tahu lah nih, gue udah pasti tahu. Otaknya Nisa, gak bakal. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Nah, tapi Nisa sendiri memandang poligami itu seperti apa? Kadang kan setiap perempuan tuh berbeda-beda loh, punya pandangan. Laki-laki dan perempuan tuh punya pandangan yang berbeda-beda tentang poligami. Ada yang setuju, ada yang menjalankan. Bahkan ada, gue ceritain sama Mama Dede nih ya. Ada yang Mama Dede punya murid ngaji cerita bahwa dia tuh temenan. Satu temen, dua teman-teman ini belum nikah, kasihan. Nah, suaminya si ini, suami temennya ini orang kaya. Pak Haji lah sebetulnya bilang Pak Haji. Pak Haji maksudnya kalau orang kaya pasti Pak Haji. Kalau belum Haji belum kaya. Karena banyak loh orang udah kaya tapi belum haji, karena udah mampu tapi belum haji. Karena dia males ya. Julid ya. Gua nggak kasih gitu. Pak Boru kasih tahu Pak Haji. Dengan melihat seorang, misalnya bukan males karena sibuk, karena belum ada panggilan ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf ya Allah. Ya, jadi Pak Haji istrinya itu mengikhlaskan untuk Pak Haji nikahin lagi nih teman saya nih 2 orang nih gitu kan. Ya hajinya mau Jadi ada siap gitu. Tapi maksudnya ini karena dia temannya sahabatan dan alhamdulillah karena mungkin teman sahabat akur jadi adilnya tuh dapat mungkin ya, dikasih rumah satu-satu, mampu. Jadi adil dan mampu kan, mampu untuk berbuat adil, karena kalau enggak ya jangan gitu kan. Nah, artinya ada perempuan yang mau berbagi suami dalam silaturahmi kan, dalam silaturahmi itu juga ada. Nah, kalau Anissa sendiri berpandangan tentang poligami itu seperti apa? Oke, Nisa belum nikah, tapi kalau melihat situasi cerita seperti ini, apa yang bisa Nisa lihat sebagai seorang wanita muslimah? Berat ya. Yang Nisa tahu aja kali ya. Yang Nisa ketahui lah. Yang Nisa tahu sih ya selagi mendapatkan izin dan bisa berlaku adil, kenapa tidak gitu. Kayak kata tadi gitu, kata kasus iya. tadi ya. Iya, karena kan gini ya, Kamal Ayus yang saya tahu katanya nih, sekarang perempuan sama laki-laki itu 1:8. Oh ya. 1 laki-laki, 8 perempuan. Kalau 1 perempuan udah dinikahin 1 laki-laki, berarti masih ada 7 lagi. Belum lagi laki-laki ada yang homo. Berarti itu maksudnya Tambah susah lagi. maksudnya ngelapan. Tidak lagi dong. Muter ngantri laki-lakinya. Laki dan perempuan muter ngantri. Iya, maksudnya kan kasihan. Kalau menurut gue sih poligami ya. Ini pribadi pada pribadi gue. Kalau kan di Al-Quran juga ada. Di Al-Quran kan juga ada. Poligami itu surat Anissa kan. Asik. Nikahilah 1, 2, 3, 4. Kayaknya hafal bener ya. Udah Aisyah lah. Gua ngomong Al-Quran pada Aisyah astagfirullah apa. Gila gak apa. Orang Tapi di bawahnya ada kalau mampu. Iya, kalau mampu itu kan. Iya. Makanya. Kalau mampu adil. Nah, itu apa tadi gua ngomong sampai mana nih? Anissa lagi. Sampai Itu perbandingan. Iya, lapar itu makanya Oh, iya. kasihan Yus gitu maksudnya. Yang lebih jelas Nah, kan sekarang dia- Ayus juga lah sebagai seorang laki-laki. Bentar, gua mau minum. Laki. Silakan. Mau apa? Mau pilih yang mana? Banyak. Mau air putih aja, putih. Ayus mau minum nggak, Ayus? Air putih aja deh. Ayo juga, nggak mau yang manis-manis batuk ya? Mau dong. apa? Iya, Bang, berapa 2.000? Ini kan kita ada PS tadi. Air putih. Gimana? Kamu apa nih? Aku boleh air putih dulu. Dari kita deh. Ini awet itu. Udah naik 1.000 ya. Kamu lo nggak minum? Nggak apa-apa. Kita sebagai orang laki-laki, bagaimana nih lihat melihat hal kayak gini nih, Tentang poligami tadi. Oke.
Gojek bunyi. Belum dimatiin. Oke, ini kan banyak tuh, udah minuman, Gojek masuk mainan. Sama gimana? Ya udah. Ada cerita nih bang. Iya. Ingat. Gue kalau ngomong gini enak nih berbagi pengalaman. Ilmu apa aja kan ilmu. Ini kemarinnya ilmu mulu deh gue yakin nih pasti nih. Iya, emang. Iya emang betul. Ada tadi bilang pasti. Makanya bisa kelihatan nih. Orang bisa ini sih ilmunya. Ada yang gitu. Jadi ada cerita gini. Ada Pak Haji. Iya. Ceritanya tadi. Iya, Bang Pak Haji tuh. Malah ceritanya Pak Haji. Pak Haji. Kenapa identik sih Pak Haji? Aduh. Tadi itu. Tapi ada juga emang kisah-kisah kayak gitu yang sering kita dengar. Cuman gimana ya untuk berkomentar tentang poligami ya intinya sih sebetulnya Islam membolehkan gitu, walaupun bukan mewajibkan, bukan kan, membolehkan, tapi jika mampu udah itu aja kalau dari kesimpulan umumnya gitu. Kalau jika mampunya tuh kayak gimana mampunya? Iya punya uang, iya kemampuan sebagai seorang berlaku adilnya, adil susah sih bang sebetulnya. Bijaksana itu. Kalau adil susah, adil misalkan yang ini dikasih rumah, yang ini dikasih rumah, belum tentu adil. Kalau misalkan ini anaknya 4, ini anaknya 1 kan nggak adil. Iya. Walaupun rumahnya sama-sama besar gitu misalkan. Iya, jadi nggak ada. Sama kayak kita anaknya punya 4, kita anaknya 1. Iya beda kan? Iya benar. Sama kayak kita punya anak yang 1 SD, 1 SMA, nggak mungkin. Kasih cepet-cepet gitu kan. Iya, misalkan 100.000 kan nggak adil. Keuntungannya beda. Iya. Jadi kan lebih bijaksana aja. Jadi adil tuh lebih pada proporsional. Proporsional. Iya. Nah itu dia. Kalau kawan udah nikah kawan? Udah. Anak berapa? 2. Alhamdulillah ya. Nah kalau kamu sendiri gimana nih pandangan Kamal? Kalau kamu ini selagi mampu. Kayaknya di selagi mampu selagi mau. Ada lagi, satu lagi. Selagi dapat izin, apa lagi? Iya, selagi dapat izin. Gue lagi ngurus izinnya susah banget. Susah nih. Itu yang susah. Tapi teman ada yang ngomong gitu bang. Ngomong Ada yang gimana? cerita kayak Gimana? gitu istrinya karena nggak bisa hamil, dia nggak bisa hamil bertahun-tahun. Akhirnya ngomong, ya udah ayah cari lagi deh. Istrinya yang nyuruh. Iya, nyuruh. Dicari bukan sama istrinya enggak? Enggak, disuruh kalau memang mau nikah udah cari lagi. Cuman akhirnya ini dia mikir, suaminya mikir nih. Oh kirain ke kamar. Mikir, aduh gimana ya? Akhirnya enggak. Tapi tetap akhirnya terus usaha untuk akhirnya punya anak. Setelah punya anak, dia ngomong lagi, ini masih boleh kan nikah? Buset. Emang dasar. Tapi apaan? Oh itu deh ya. Itu boleh. Iya waktu itu gue dikirimin foto ada cewek 4 gitu kan, pakai baju warna-warni. Ayah mau yang mana? Alhamdulillah mama udah sadar. Kalau terserah deh mama pilih yang mana aja yang penting mama ikhlas. Bajunya bukan ceweknya. Dasar dia. Udah aku pilih baju yang warna apa? Ada pasangan pakai baju ini gitu kan. Gua bilang aja yang mana aja yang penting mama ikhlas ya terserah. Yang kiri boleh karena bajunya ya mau ceweknya. Kayak gitu. Baik, oke, kita ke depan sendiri nih, Sabian apa yang ingin dicapai lagi nih buat Sabian sendiri? Karena kan ini apakah Sabian masa sudah sampai di puncaknya nih? Karena kan dengan meledaknya Sabian dengan Den Asalam, terakhir Sabu Jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Memang sebenarnya itu sudah Sabu Jagat ya. Kita kalau berdoa selalu ditutup dengan doa itu. Nah, itu luar biasa nih, makanya lagu-lagunya tuh wah ilmu semua nih isinya luar biasa. Dahsyat ya Ais. Ntar bikin lagu lah bang. Nah, kalau seandainya boleh. Boleh gak sih kalau Sabian featuring Bunda itu kira-kira enggak Sabian enggak? Kira-kira 3 lagu yang kosong nih. Pokoknya misalkan enggak berhasil bakar aja. Gue ya ke promosi aja deh ke Pak produser Pak. Saya ada di sekian Pak, tolong produksi lagi buat saya. Oke, apa nih? Ini kan Sabian udah di puncak, jatuhnya istilahnya udah di puncak nih. Mau kemana lagi? Mau ngapain lagi nih? Apa ya bahasanya? Sebetulnya yang kita tahu ya, yang saya tahu itu sunatullahnya itu ketika kita lagi ada di puncak, kita sudah ada di puncak, itu pasti nanti ada turun. Udah pasti itu. Udah pasti udah sunatullah, artinya udah ketentuannya udah begitu turun. Nah setelah dari situ baru kita gimana caranya nanjak lagi, gitu. Karena nggak mungkin orang naik set di atas diam gitu, nggak ada, pasti turun semuanya turun. Tinggal mengulanginya lagi gimana, ya itu dengan cara kita
ya udah ayo kita terus berkarya aja. Kita nggak tahu nih karya mana yang akan diterima. Sebenarnya setiap manusia itu kan dikasih jatah gagal lah ya. Semua dikasih jatah gagal, tinggal habisin aja jatahnya. Ya, oke. Bukannya sekarang Sabian lagi merasa sedang mempertahankan posisi di puncak atau apa sih? Nggak mungkin bisa bertahan, nggak mungkin. Bisa. Pasti turun, siapapun apapun itu udah pasti turun. Nanti ada masanya naik lagi. Oh, naik lagi. Kayak gitu. Oke, baiklah. Yang saya tahu. Ya, oke, baik. Terima kasih Sabian. Tadi coba dicek dulu, Wis. Nah, Devin, paling sempat kepotong karena bapaknya Obeng nggak ada, anak-anaknya doang. Nah, nah, sekarang kita akan lihat kemampuan atau ilmu yang Nisa Sabian dapatkan di sekolah dulu di STM jurusan ototronik, ya kan, otomotif elektronik ya. Ini adalah berkaitan dengan mesin dan juga dengan listrik. Nah, kita lihat Nisa Sabian membongkar stick PS, ya, yang ada kaitan dengan elektroniknya. Terima kasih Bang Bedu telah menjatuhkan. Aduh, jatuh Awas hati-hati. Kamu kata ya saya lupa. Iya. Ada satu. Enggak apa-apa. Ya, betul. Tanya palanya mana ya? Yang pasti Yang- kita butuh yang Obeng nama. Plus. Abeng Plus, oke. Inilah multi talenta seorang Nisa Sabian, iya, bongkar stick PS, ya. Salah kan gue? Besok buat tas satu saudara terima servis PS. Langsung koper ke Nisa yang betulin. Oke. Nyari lagi. Iya. Salah gue, Dapet. sumpah. Iya. Tadi dulu ya. Ayo, mana? Terawih bang. Lagi. Baru sholat itu. Ini. Ayo. Obeng. Kok nggak bisa sih? Iya, gue gagal ini menjadi montir. Nggak usah dimasukin dulu. Jaga aja sampai nyari. Ya, pegang. Iya ya, salah ya. Masukin lagi tetap yang Segitiga gini. Iya, yang ini kan. Ini, Pak. Ini segitiga nih. Segitiga nih. Obeng kembang tuh. Nah, itu dia. Oh salah, bukan Obeng Plus ya. Obeng kembang. Yang plus. Plus tuh obeng Iya kembang. plus, Ya. kembang. Apa? Iya. Masuk nggak? Nah. Kagak masuk. Kecilan, kurang kecil ya bagi itu atau umurnya kecilan Apa ya? namanya? Kurang. Nih gede nih. Enggak, bukan kurang kecil. Salah, Nih. bukan. Bantuin Mel. Lu biasa nyerpis Marawis kan? Kita ini ada apa itu namanya itu? Enggak, bukan. Enggak masuk. Oke, finally ketemu Nisa. Ketemu. Coba kita akan lihat Nisa Sabian setelah mencari ya Kayaknya berhari-hari sih. akan berhasil membuka obeng. Bener-bener luar biasa Nisa. Suaranya enak, bongkar obeng bisa. Kayaknya tenaga gue deh. Kalau bisa kebuka juga akhirnya. Nah, itu tinggal congkak ya. Oke. Coba deh. Udah. Enggak, Masih ya? kurang kenceng tenaga Masih gigit gue. ya? Tenaganya kagak. Ambil dekat, angkat. Nah, Ambil atas. Yang lain. biarin aja kalau Ini, coba rusak. ini, Mi. Gak apa-apa. Nah, Yang ini nih, coba nih. Tuh bisa betul kan? Tuh. Betul ya? Oke. Kayaknya salah sih. Benar. Nah. Oke. Kok saya jadi nyaman ya? Dia sambil Udah nunggu, kebuka. sambil nunggu Ayus ciptain lagu, kamu mau buka apa nih? Sambil nunggu Ayus bikin 3 lagu lagi, ya kan kamu bisa bukan apa gitu di studio. Ada mic yang kabelnya putus, kamu jadi. Bisa ya? Coba kasih lihat dulu. Bisa kebuka? Bisa. Kebuka? Kebuka? Oh, Cuman benar. kurang aja Kebuka. tenaganya. Nih, kebuka tuh bornya, bautnya ya. Oke, tepuk-tangan dong buat Nisa Maafin ya, Sabian. Matir. Nisa, Ayus, Kamal, terima kasih sudah datang ke Kanal Bedu. Terima kasih. Ya, sukses buat Sabian, Amin. buat Nisa juga, buat apapun yang ingin Sabian capai di tahun ini, insya Allah tercapai. Dan Amin. mudah-mudahan Sabian muncul dalam karyanya yang bisa kembali menghibur dan juga menginspirasi banyak Amin. pendengar musik tanah air. Amin. Amin. Terima kasih. Makasih. Nisa, terima kasih. Kamal, terima kasih. Ya. Detil, itu tadi Nisa Sabian dan Sabian. Pokoknya Sabian lah. Ya.
Open the door and close again.